Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiah Aliana dengan NIM 20141419192 kelas 1E Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Hasil pertumbuhan berupa bertambahnya ukuran kuantitatif dari fisik anak seperti tinggi dan berat badan, kekuatan, ataupun proporsi, sehingga secara ringkas pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan. Nah, perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran dan timbangan badan. Pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversibel alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Makanya, tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa berubah lagi jadi seperti saat kamu masih kecil. Nah, kita melangkah ke perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi fisiologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seorang telah mencapai kematangan fisik. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Maksudnya begini, kalau kamu perhatikan bayi yang baru lahir, bayi tersebut cuma bisa nangis. Tapi begitu bayi tersebut memasuki usia 1-3 tahun, ia mulai lancar mengoceh. Inilah disebut sebagai perkembangan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita melangkah ke masa pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini tidak berlangsung sepanjang hidup ya, teman-teman. Semua makhluk hidup memiliki batas waktu maksimum untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau pada manusia, kita biasanya bertumbuh dan berkembang hanya sampai usia 20-25 tahun. Nah, kalau kita sudah berhenti bertumbuh dan berkembang, berarti kita sudah dewasa. Ciri-ciri kedewasaan ini terlihat pada perubahan bentuk tubuh kita. Kalau pada laki-laki, ciri-ciri ini terlihat dari adanya jakun, tumbuhnya kumis, dan jenggot. Sementara pada perempuan, ciri-cirinya terlihat pada tumbuhnya payudara dan
muncul yang membesar. Sedangkan pada tumbuhan, ciri-ciri ini muncul pada saat tumbuhan tersebut berbunga. Sementara pada hewan, ciri-cirinya terlihat pada saat hewan tersebut bisa beranak atau bertelur. Nah, sekarang kamu udah tahu kan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Tapi ada satu hal yang mesti kamu ingat teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan proses kehidupan yang berbeda, tapi keduanya berlangsung secara bersamaan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.